Ya, pemirsa, dalam Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik waspadai MERS-CoV. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan, Bapak Muhammad Subuh. Selamat siang, Pak Subuh. Selamat siang. Dan juga ada dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Pras Seno Hadi. Dr. Pras, selamat siang. Siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. MERS atau juga yang dikenal dengan virus corona saat ini telah banyak memakan korban jiwa di beberapa negara dunia. MERS akan menyerang saluran pernafasan yang dapat menyebabkan kematian. MERS dapat menular secara cepat melalui kontak langsung dan tidak langsung. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan imbauan terhadap masyarakat yang akan berpergian ke negara-negara yang sedang terjangkit penyakit MERS. Masyarakat kiranya dapat mengenali ciri-ciri awal terjangkitnya MERS agar dapat segera diobati. Ya, kita akan bincang dengan Pak Subuh dan Dr. Pras mengenai MERS ini. Nah, mungkin orang belum banyak yang tahu secara persis sebenarnya MERS itu apa. Nah, mungkin Pak Subuh dari pemerintah sendiri bagaimana kalau kita mau menjelaskan secara singkat mengenai penyakit ini? Yang pertama, MERS itu kan singkatan ya, dari Middle East Respiratory Syndrome. Jadi artinya penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang menyerang saluran pernafasan yang berasal dari Timur Tengah. Itu dulu. Ya. Nah, kalau dia asalnya Timur Tengah, tetapi pada saat ini kan sudah menyebar, diimpor ke beberapa negara. Ya. Jadi ini disebabkan oleh suatu virus yang menyerang pada saluran pernafasan kita dan berakibat fatal kalau tidak diatasi dengan baik atau tidak kita diagnosis dengan baik. Nah, saya ke Dr. Pras. Dr. Pras, kalau ini MERS ini bagian tubuh mana yang diserang? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Bagian tubuh yang utama yang diserang tentu paru ya, paru kita. Jadi karena itu penyakit itu kan droplet, jadi bercak ya, masuk ke dalam saluran napas, kemudian dia bersarang ke paru. Jadi infeksi virus itu masuk melalui udara, masuk ke dalam saluran nafas, kemudian dia berkembang di dalam paru yang menyebabkan nanti keluhan yang makin lama makin memberat jika tidak diatasi. Apa itu biasanya yang dirasakan kalau misalnya virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita? Kalau badan kita bagus, kuat, sebenarnya kita nggak merasakan apa-apa bahkan ya. Jadi mungkin virus itu akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lemah, seperti kita penyakit influenza biasa, dia akan menimbulkan keluhan. Ya, jadi mulai dari demam, sesak nafas mungkin, bahkan menjadi radang paru yang memberat yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini banyak juga yang khawatir ini tingkat kematiannya itu tinggi. Nah, betulkah seperti itu, dokter, kalau udah kena ini? Kalau kita baca di kepustakaan itu atau dari beberapa kasus yang terjadi di Timur Tengah beberapa waktu yang lalu itu, kalau tidak salah kematiannya sekitar 50%. Gitu. Jadi ya yang dirawat dan yang meninggal itu sekitar 50%. Kalau 50% sebenarnya ya tadi 50-50, jadi masih ada kemungkinan sebenarnya bisa selamatnya, tidak mutlak kalau kita sudah terkena ini berarti harus bisa meninggal begitu ya. Nah, Pak, sebenarnya kalau kita melihat kasus ini, apakah sebesar itu kita perlu mempersiapkan diri atau sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi penyakit ini? Yang pertama begini ya, kasus ini mulai merebak sejak 2012, tepatnya bulan September ya. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang, sampai hari ini, artinya termasuk penyebarannya kalau dikatakan terlalu cepat juga tidak. Jadi artinya setiap hari ada kasus, tetapi tidak seperti kejadian-kejadian luar biasa yang lain begitu banyak. Kita sampai hari ini sudah ada 1.195 kasus di dunia sejak September 2013. Kalau di Indonesia? Di Indonesia sampai hari ini belum masuk. Ya, tetapi kita harus waspada karena dengan adanya orang-orang kita yang hilir mudik ke daerah tertular, dia pergi umroh, sebentar lagi haji, belum lagi ada kegiatan bisnis di Timur Tengah, saya kira tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak waspada kita akan terkena. Ya. Nah, pada awalnya seperti kata Dr. Pras, bahwa September sampai 2012 sampai 2013 angka kematian memang tinggi, ya 50-50. Tapi sekarang
sudah kita identifikasi, masyarakat sudah lebih tahu bagaimana cara secepat mungkin membawa, ya sekarang sekitar masih tinggi juga sih, sekitar 36%. Pak Subi, ini yang sudah disiapkan dari pemerintah Indonesia, khususnya Kemenkes gitu, untuk kemudian mengantisipasi nih, ini konkretnya apa nih? Ini kan musim haji nanti akan datang. Nah ini kemudian bagaimana? Jadi gini, sejak tahun 2012, sejak September 2012 kita telah menyiagakan, ya, terutama karena ini penyakit yang mungkin datang atau penyakit import, bukan berasal dari Indonesia, ya, kita melakukan kesiapsiagaan cegah tangkal, terutama di pintu-pintu masuk internasional bandara kita maupun pelabuhan laut. Ya, kita punya aparat di situ, kantor kesehatan pelabuhan, dan dia mempunyai suatu standar. Standar itu standar dunia yang dikemas dalam International Health Regulation, kemudian standar operating procedure juga dikeluarkan oleh WHO, ya, World Health Organization. Ya, dari sumber daya manusianya sampai ke sistemannya. Nah, itu sudah kita berlakukan. Sebenarnya bukan hanya untuk MERS coronavirus, termasuk di tengah-tengah MERS coronavirus ada Ebola ternyata, ya. Jadi itu berlaku juga. Dan sebelumnya juga sejak tahun 2008 kita berhadapan dengan flu burung. Ya, 2006 kita berhadapan dengan SARS. Jadi artinya apa? Kesiapan-kesiapan ini terus kita lakukan, termasuk juga teman-teman di rumah sakit. Ya. Peningkatan kemampuan, peningkatan fasilitas juga kita persiapkan. Dan pemerintah daerah itu jangan lupa, ya. Tapi yang paling penting pada MERS atau apapun namanya penyakit adalah keterlibatan masyarakat. Ya. Jadi saya kira kalau masyarakat itu paham, tadi Dr. Pras mengatakan penularannya dapat melalui kontak langsung, melalui percikan, atau droplet namanya, ada cairan dari bagian tubuh ini yang terlontar kemudian terkena pada orang dan orang bisa tertular. Ada yang tidak langsung, mungkin orang yang berpenyakit dia bersin nutup ininya, kemudian dia memegang pintu, pintu itu kita pegang, nggak sadar juga kita mengusap bagian ini, itu kemungkinan terkena. Jadi berarti harus disosialisasikan ke masyarakat juga mengenai penyakit ini, ya, sehingga tidak kemudian terjadi tersebar dengan luas begitu, ya. Nah, sejauh ini dan satu lagi yang saya ingatkan pada masyarakat bahwa penyakit ini pada keadaan dia belum ada gejala, ya, kan masa inkubasi 14 hari, ya. Dari 0 sampai 14 tanpa ada gejala, dia bisa menularkan. Nah, itu yang warning kita harus benar-benar kita siaga gitu, kita waspada, baik sebagai pemerintah maupun sebagai individu pribadi, masyarakat. Dokter Pras, tapi penularannya ini apakah bisa lewat udara sebetulnya? Apakah ini penularannya sama seperti influenza seperti biasa atau ada bedanya nggak sih sebenarnya, dokter? Namanya saja juga influenza. Jadi biasanya pasien batuk atau bersin, jadi memang lewat udara yang paling besar, dan itu kan terhirup masuk ke dalam saluran nafas, dan dia akan diam atau hinggap di dalam paru, kemudian dia berkembang. Virus itu bermultiplikasi, berkembang dengan cepat, dan butuh waktu sekitar 2 minggu. Kalau kita pakai masker, cukupkah kita untuk melindungi diri kita dari misalnya penularan virus ini? Salah satu pencegahan adalah dengan menggunakan masker. Tentu ada beberapa tipe masker yang digunakan, ya. Yang bagus yang namanya disebut dengan masker N95 tuh yang cukup rapat dan kemudian dia menutup, tidak ada kebocorannya. Jadi itu yang terbaik, tapi itu harganya mahal dan tidak tersedia di pasaran. Jadi mungkin dengan masker yang biasa saja, kemudian cara melakukan batuk yang baik, ya. Jadi kalau kita tadi Dokter Subuh sudah jelaskan, tutup itu tangan, tapi tangan itu bersalaman mungkin. Kalau saya diajarkan gitu, tidak dengan tutup tangan, tapi dengan bahu, gitu, itu dengan lengan, Mbak Valeriana, ya. Jadi dengan ini kan tidak orang. dipegang-pegang, jadi dengan cara batuk seperti atau bersin dengan teknik seperti itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.